Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Latif Sergio. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Jambi, tepatnya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, program studi psikologi dengan NIM G1C123058. Salam kenal semuanya. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai teori refleksisme, kemudian ada psikologi purposif, dan behaviorisme. Sebelumnya, yang terhormat, dosen pengampu saya yaitu dari mata kuliah Sejarah dan Aliran Psikologi, yaitu Bu Desi Pramudiani, SPSI MPSI Psikolog. Kemudian ada Bu Yunina Ekawati, SPSI MPSI Psikolog. Kemudian ada Pak Fazlul, SPSI MPSI. Itu dia tadi perkenalan singkat dari saya. Di mana orangnya? Halo semuanya. Kemudian lanjut saja langsung ke videonya. Nah, dalam video ini kita akan membahas mengenai bagaimana perkembangan dari teori refleksisme, bagaimana perkembangan dari psikologi purposif, dan bagaimana perkembangan dari teori behaviorisme. Tentunya kita akan membahas juga mengenai siapa saja tokoh-tokoh yang mempengaruhi teori tersebut. Pertama, saya akan membahas mengenai perkembangan dari teori refleksisme. Teori refleksisme merupakan tingkah laku sebenarnya atau tidak lain dari gerak refleks berkondisi, yaitu refleks-refleks yang terjadi setelah adanya proses conditioning atau condition proses, di mana refleks-refleks yang tadinya dihubungkan dengan rangsang-rangsang tak berkondisi lama-kelamaan dihubungkan dengan rangsang berkondisi. Kalian bingung? Saya akan memberikan contohnya. Nah, halo teman-teman. Di sini saya akan memberikan sebuah contoh dalam kehidupan sehari-hari saya. Tentunya contoh ini mendasar atau berdasarkan teori dari Ivan Pavlov yang dalam eksperimennya menggunakan anjing, bel, dan makanan. Dalam eksperimennya yang mengenai pengkondisian klasik atau classic conditioning, Pavlov menggunakan seekor anjing sebagai objek penelitiannya. Pertama, ia menggunakan daging atau stimulus tak terkondisi atau rangsangan yang tidak perlu dipelajari bersifat alamiah kepada anjing tersebut untuk melihat respon terhadap anjing tersebut, dan secara alami anjing tersebut mengeluarkan air liurnya atau respon terkondisi yang mempunyai arti respon yang tidak perlu dipelajari secara alamiah. Dalam hal ini saya menggunakan subjek atau menggunakan kucing yang lebih halal ya karena saya Islam, maaf sebelumnya. Di sini saya menggunakan kucing sebagai objek pengganti anjing. Kemudian saya memberi makan untuk stimulusnya, bukan stimulusnya daging, tetap daging, tapi dagingnya yang lebih murah, daging ayam atau daging ikan. Kemudian pada langkah berikutnya Pavlov hanya menggunakan bel atau metronomi atau stimulus netral, dan anjing tersebut tidak mengeluarkan air liurnya. Pada saat kucing saya masih kecil, saya pernah mencoba memanggilnya seperti atau pus 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 gitu. Nah, dia tidak merespon apa-apa, bahkan datang pun tidak. Kemudian di berikutnya Pavlov membunyikan bel atau stimulus netral dan ada daging di dekatnya. Kemudian secara bersamaan anjing tersebut mengeluarkan air liurnya lagi, dan hal ini dilakukan secara konstan beberapa kali dengan cara yang sama. Dalam hal ini saya mempengaruhi kucing saya atau memberikan stimulus netral berupa yang bunyi tadi seperti atau pus-pus. Nah,
ketika saya memanggil si tersebut diiringi dengan sebuah makanan, daging tersebut, daging ayam ataupun daging ikan. Sehingga hal ini saya lakukan berulang-ulang hingga kucing tersebut dewasa. Pavlov pada eksperimen berikutnya, Pavlov hanya membunyikan bel atau metronom tersebut kepada anjing tersebut, dan hasilnya anjing tersebut mengeluarkan air liur. Sebagai respon atau refleks berubah menjadi terkondisi atau tidak alamiah, karena anjing tersebut mengasosiasikan bel tersebut dengan adanya daging. Sekarang teman-teman, ketika saya memanggil kucing saya dengan atau pus pus pus, maka mereka akan datang. Walaupun saya tidak membawa daging, karena itu sudah kebiasaan mereka atau sebuah pikiran yang ditanamkan kepada mereka bahwa ketika saya memanggil tersebut berarti ada makanan. Mari kita coba eksperimennya sekarang. Apakah mereka akan datang ya teman-teman? Sini saya akan mencoba memanggil. Nah, ini mereka datang, benar kan teman-teman? Itu mana? Dan apa? Itu bukan kucing saya, tapi dia datang. Ini kucing-kucing saya teman-teman. Ketika saya panggil dengan atau pus pus pus, mereka datang karena mereka berpikir bahwa saya akan memberikan makanan kepada mereka. Ini kucing saya teman-teman. Stimulus netralnya adalah suara, dan stimulus alamiahnya merupakan daging atau makanan tersebut teman-teman. Agak sakit dikit teman-teman, maaf ya. Itu dia contoh dari saya. Berikutnya. Nah, saya teleport kemana-mana. Berikutnya mengenai psikologi purposif atau perkembangan psikologi purposif. Psikologi purposif ini teman-teman dapat didefinisikan sebagai aliran ilmu psikologi yang mempelajari tujuan dari suatu perilaku. Psikologi purposif juga berkaitan erat dengan psikologi sosial. Psikologi purposif mempunyai objek studi tentang insting, emosi, perilaku kelompok, dan lain sebagainya. Mungkin akan saya kasih contoh lagi ya, biar videonya jadi panjang. Baiklah, contoh berikutnya. Nah guys, di sini saya akan memberikan contoh yang berdasarkan sebuah tokoh ya, yaitu William McDougall. Dalam hal ini McDougall mengungkapkan beberapa konsepnya dalam ilmu psikologi mengenai psikologi purposif. Yang pertama yaitu teori insting. Insting atau naluri ialah kecenderungan seseorang untuk bertingkah laku tertentu dalam situasi tertentu, dan perilaku insting ini biasanya tidak dipelajari dahulu sebelumnya, melainkan sudah merupakan pembawaan sejak lahir. Menurut McDougall, insting ini biasanya lebih jelas nampak dalam perilaku yang melibatkan emosi. Tetapi jika ditelusuri lebih lanjut, perilaku insting ini sebenarnya bersifat kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan perilaku marah atau bahagia, insting seksual, makan, minum, tetapi juga bisa terdapat di dalam perilaku pengambilan keputusan atau decision making. Nah, insting ini bisa bersifat seperti ketika saat ini saya misalnya guys ya, saya lapar, tentunya saya akan berpikiran untuk mencari makan. Itu adalah insting alami seseorang. Ketika dia lapar, dia mencari makan. Ketika dia haus, dia mencari minum. Dalam hal ini saya sudah berada di ruang makan ya guys ya, karena saya lapar. Ada lauknya, cuma siko lauknya. Dan ketika haus, ini ada minum. Itu merupakan insting, salah satu contoh dari insting.
Ketika lapar makan, ketika haus minum. Itu menurut saya. Kemudian ada sentimen. Menurut McDougall, sentimen adalah sistem emosi tertentu yang timbul terhadap objek-objek tertentu. Kalau sebagai contoh, kalau kita mendengar lagu tertentu dan kita merasa sedih, sedih sekali teman-teman, atau terharu, maka itu adalah sentimen. Dalam hal ini kita sebagai warga Indonesia tentunya saya akan memberikan contoh secara keseluruhan bagi warga Indonesia ya, terutama ya. Ketika kita mendengar lagu Indonesia Raya dikumandangkan di dalam sebuah acara, misalnya di dalam sebuah, misalnya Indonesia memenangkan sebuah Piala Dunia gitu. Nah, ketika lagu Indonesia dikumandangkan di acara tersebut, tentunya itu akan menyentuh hati, akan timbul rasa terharu, bahagia, dan sebagainya macamnya. Menurut saya itu adalah sentimen. Ketika lagu dikumandangkan, pada saat momen itu hati kita atau pikiran kita tergerak untuk menimbulkan rasa terharu atau bahagia itu. Kemudian ada teori mengenai jiwa kelompok atau group mind. McDougall berpendapat bahwa setiap orang yang mengeluarkan semacam energi, bukan ki gitu ya, bukan ya. Dalam hal ini mengeluarkan energi, kalau dua orang atau lebih berkumpul maka energi-energi itu akan saling berinteraksi dan terorganisir menjadi satu kekuatan baru yang mempengaruhi tingkah laku suatu kelompok. Contohnya adalah perkumpulan mahasiswa yang ingin melakukan suatu unjuk rasa. Pemikiran McDougall mengenai group mind ini justru lebih mempengaruhi psikologi sosial. Penjelasan saya tadi mungkin bisa lebih ditelaah oleh teman-teman, atau mungkin nantinya teman-teman bisa menjawab atau menjelaskannya di kolom komentar ya teman-teman, kolom komentar. Baiklah, kembali ke pembahasan utama. Nah, selanjutnya mengenai teori behaviorisme. Behaviorisme ini merupakan salah satu aliran psikologi yang meyakini bahwa untuk mengkaji perilaku individu harus dilakukan terhadap setiap aktivitas individu yang dapat diamati, bukan pada peristiwa hipotesis yang terjadi pada diri individu. Oleh karena itu, penganut aliran behaviorisme ini menolak keras adanya aspek-aspek kesadaran atau mentalitas dalam individu. Pandangan ini sebetulnya sudah berlangsung lama, sejak zaman Yunani kuno, ketika psikologi masih dianggap bagian dari kajian filsafat. Namun kelahiran behaviorisme sebagai aliran psikologi formal diawali oleh J.B. Watson pada tahun 1913 yang menganggap psikologi sebagai bagian dari ilmu kealaman yang eksperimental dan objektif. Oleh sebab itu, psikologi harus menggunakan metode empiris seperti observasi, conditioning, testing, dan verbal reports. Untuk sebagai contohnya, saya akan memberikan contoh ya guys ya, sebagai berikut. Nah, untuk contohnya, menurut pendekatan behavioristik, belajar dipahami sebagai proses perubahan tingkah laku teramati yang relatif berlangsung lama sebagai hasil dari pengalaman dengan lingkungan. Di sini sebagai contoh mungkin antara manusia dan hewan dulu yang pertama ya teman-teman. Manusia dan hewan dalam hal ini pendekatan behavioristik yang berkembang yaitu ketika mungkin dulu nenek moyang kita tidak tahu bagaimana cara berburu yang baik dan benar. Ketika nenek moyang kita mengamati lingkungannya, seperti ada hewan, mengamati tingkah laku bagaimana para predator tersebut berburu,
seperti ada harimau atau hyena. Harimau yang berburu secara individu dan hyena yang berburu secara berkelompok tentunya berbeda caranya, teman-teman. Ketika nenek moyang kita melakukan pengamatan secara terus-menerus, tentunya dapat mengubah tingkah laku nenek moyang kita yang mungkin dulu tidak mengerti bagaimana caranya berburu, yang mungkin dulu berburunya ketika mengejar satu mangsa mereka membentuk satu barisan, dan ketika mereka mengamati bagaimana cara hewan berburu, bagaimana cara berburu kelompok yang dilakukan oleh hyena, dan bagaimana berburu secara individu yang dilakukan oleh harimau, mereka memahami dan merubah taktik atau strategi ketika berburu. Yang sebelumnya saya katakan bahwa berburunya secara lurus, kemudian berubah, mungkin melingkari buruannya sehingga mudah atau lebih efisien. Dalam hal ini terjadi perubahan tingkah laku yang melibatkan belajar dengan terhadap lingkungan. Kemudian antara manusia dan manusia, dalam hal ini dapat saya berikan contoh ketika kita masih mungkin TK lah teman-teman. Kita tidak pandai dalam membaca. Mungkin kita tidak tahu bahwa ada huruf A, I, U, E, O. Kita hanya mengikuti apa yang dulu ibu kita sebutkan gitu teman-teman, atau ayah kita sebutkan. Sehingga ketika guru kita memberikan pelajaran mungkin mengenai membaca tersebut, bagaimana huruf A, bagaimana penggunaannya, bagaimana baiknya menggunakan kata, kita dapat berbicara dengan baik saat ini. Dapat menggunakan kata-kata dengan manfaat yang baik tentunya ya teman-teman. Sehingga itu merubah tingkah laku kita yang sebelumnya kita tidak tahu bagaimana mengucapkan A dan apa kegunaannya, dan sebagai contoh sekarang karena gurulah saya dapat berbicara di sini, dan itu adalah salah satu contoh dari teori behavioristik belajar antara manusia dan manusia ya teman-teman. Kemudian kita kembali ke materi utama berikutnya. Nah, berikutnya teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai tokoh yang mempengaruhi teori refleksisme, psikologi purposif, dan teori behaviorisme. Di sini saya ada beberapa tuh. Yang pertama ada Ivan Pavlov. Ini ya teman-teman orangnya. Ivan Pavlov atau nama lengkapnya adalah Ivan Petrovich Pavlov. Pada 1903, Pavlov menerbitkan hasil eksperimen yang berdasarkan eksperimen yang sering disebut sebagai teori Pavlov atau pembiasaan klasik atau classic conditional. Pavlov merupakan seorang ilmuwan besar dari Rusia, teman-teman. Pada dasarnya, pembiasaan klasikal adalah sebuah prosedur penciptaan refleksi baru dengan cara mendatangkan stimulus sebagai terjadinya refleks tersebut. Teori Pavlov adalah pengkondisian klasis yang menggambarkan pembelajaran melalui asosiatif stimulus dari lingkungan dan bersifat alamiah. Untuk menyusun teori ini, Ivan Pavlov menggunakan anjing sebagai bahan eksperimennya, teman-teman. Kemudian kita beranjak ke tokoh berikutnya, yaitu ada William McDougall. Ini ya teman-teman. William McDougall. William McDougall ini memiliki pemikiran utama yang dalam bidang psikologi yang lebih ditekankan kepada psikologi purposif, kadang juga disebut dengan psikologi hormik. Pemikiran McDougall ini sebenarnya saling tumpang tindih satu sama lain. Di satu sisi, ia menjadikan psikologi ilmu yang bersifat objektif sama seperti Pavlov, atau hanya melihat tingkah laku yang bisa diamati saja. Namun di lain sisi, ia juga menjadi salah satu pionir di dalam studi psikologi sosial yang lebih bersifat abstrak. McDougall mengungkapkan beberapa konsepnya dengan ilmu psikologi. Next, kita ada Burrhus Frederick Skinner ya teman-teman.
dapat kita lihat ini fotonya. Menurut B.F. Skinner, teori belajar behaviorisme adalah hubungan antara stimulus dengan respon yang ditunjukkan individu atau subjek terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Teori ini menekankan bahwa tingkah laku yang ditunjukkan seseorang merupakan akibat dari interaksi antara stimulus dengan respons. Seperti yang saya contohkan sebelumnya ya teman-teman. Nah, itu dia beberapa tokoh yang saya sampaikan teman-teman. Mungkin itu saja video pembelajaran dari saya untuk ujian akhir semester dari mata kuliah Sabsi ya teman-teman. Mungkin ada beberapa kekurangan atau beberapa kesalahan yang saya sampaikan atau kalimat yang mungkin menyinggung teman-teman. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung dan terima kasih kepada dosen-dosen yang sudah memberikan materi kepada saya sehingga saya dapat menyampaikan materi ini kurang ataupun lebihnya. Saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.